Nah, itu. Jadi ini collab kedua dan aku akan mengenal dia lebih dalam lagi. Aku ingin bertanya-tanya. Dari pertama yang aku lihat dari model kamu itu, aku tuh langsung penasaran ke lore kamu. Bisa nggak? Boleh nggak Oh, diceritakan ke viewers dan ke aku biar kami tahu lore kamu itu kayak apa? lore dibalik model aku Lorilet ini, sebenarnya ceritanya simpel sih. Kenapa aku mulai dari ceritanya kenapa milih nama Lorilet ya. Karena dia Boleh. pronunciation-nya itu memang mirip sama Lorelai. Kalau kalian tahu atau mungkin belum tahu ya, Lorelai itu salah satu kayak ibaratnya kayak apa ya, Hmm. cerita rakyatnya orang Jerman gitu, soal Oh. siren. Kalau kamu pernah dengar, jadi semisal ada orang yang lewat di lautan yang ada Lorelai-nya itu, Lorelai itu suka nyanyi. Jadi kadang pelaut-pelaut itu mengikuti suara nyanyiannya itu karena terlalu indah gitu kan. Tapi habis mengikuti itu, mereka tuh tersesat. Habis itu bisa Eh. jadi nabrak karang terus ya udah tenggelam gitu. Jadi lore-nya itu Mhm. karena namaku itu Lorelai, terus kebetulan juga suka nyanyi gitu kan. Mhm. Nah, ceritanya aku nih dari kayak satu lautan atau satu kota di bawah lautan gitu namanya Aquaria. Aku tuh karena namanya mirip sama Lorelai dan suka bernyanyi, orang-orang di sana itu somehow tidak menerima aku gitu loh. No Somehow tidak menerima way. aku karena ya nyanyianmu tuh menyesatkan manusia. Sebenarnya kamu siren kan, kamu bukan putri duyung kan gini gini gini. Terus si Lori ini ya sedih dong karena tidak diterima kan. Mhm, no. Habis itu akhirnya dia pergi menjelajahi lautan yang lain dengan harapan kayak ya udah kalau misalkan di Aquaria nggak ada yang mau mendengarkan nyanyianku dengan sukacita gitu ya. Mhm. Mungkin di lautan yang lain orang-orang akan lebih menerima aku, lebih menerima nyanyianku gitu. Mhm. Sampai pada akhirnya ceritanya tuh dia berkeliling ke lautan-lautan di dunia sampailah pada satu tempat yaitu di Pulau Jawa. Di Laut Jawa. Di Laut Jawa. Jauh Alamak. jauh ya, dari Aquaria ke Laut Jawa ya gitu. Siapa sangka. Akhirnya di sana aku bertemu dengan banyak orang gitu, banyak banyak nelayan, banyak manusia di sana. Terus aku mencoba ya pasti jalan-jalan sambil bernyanyi-nyanyi juga gitu. Tapi ternyata orang-orang di sana Ah. itu senang dengan nyanyianku dan mereka senang juga karena aku punya kekuatan untuk mengeluarkan cahaya dari siripku gitu. Jadi Oh. orang-orang Jawa tuh bilangnya Mbak Lori itu yang menerangi segoro ini gitu, yang menerangi lautan ini gitu. Weh. Terus kayak nyanyiannya kan bisa menenangkan orang gitu ya, Mhm. itu salah satu power-ku juga, Mhm. gitu. Jadi, ya udah akhirnya aku stay lama di Pulau Jawa sehingga menjadi fasih berbahasa Jawa gitu, guys, lore. Wow. Jujur, maafkan aku Lori, aku gak riset kamu sama sekali. Jadi aku pengen tahu kamu tuh debutnya kapan. Nah, aku debut itu tanggal ini lucu juga sih, Kenapa? aku Boleh boleh. tanggal 9 Februari. Tahun? 9 Februari tahun 2025, jadi aku masih baru Mhm. banget guys, baru setahun lebih dikit lah. Oh. Terus aku tuh gini, Mik, aku tuh kan orangnya pelupa banget kan, Mik. Banget kayak yang lupa deh pokoknya kalau nggak gitu mendekati deadline tuh aku kayak pasti kayak apa sih gitu. Iya. Terus terus pernah tuh aku lagi mabar kan sama si haters gue itu, si haters gue itu mendekati kayak itu hamin hamin berapa ya? Hamin 2 minggu kayaknya, hamin 2 minggu aku Heeh. enif pertama tuh. Terus tiba-tiba dia kan ya kan open open voice kan kalau mabar kan. Mhm. Terus dia bilang gini, kamu nggak inget ada sesuatu 2 minggu lagi?" Gitu. "Hah? Apa anjir? Nggak ada apa-apa, kerjaan aman juga." Diinget-inget lagi coba, nggak ada apa-apa," gitu, "nggak ada." "Pasti kau lupa." Aku lupa apa sih ya?" Gitu kan. Terus dia bilang, "Kok enif anjir?" Gitu. "Oh iya." "Oh enif ya?" Terus dia nanya, "Kamu udah nyiapin apa?" Adalah pokoknya nanti gampang." Pokoknya padahal itu ada atau enggak itu? Belum. Nyemilin beras? Aduh siapa itu yang ngomong nyebelin beras? Itu dihapus aja tuh dia. Pas. Aduh, guys, behave lah guys. Guys, tolonglah. Gacha masih bisa diterima, yang beras itu jangan. Kamu bukannya Jangan dong. mermaid ya, kenapa jadi ayam? Itu fun fact aja sih, aku suka kadang suka nyemilin beras mentah gitu loh ya, sebatas kayak ibu-ibu kita dulu gitu loh, kayak kalau ngetes beras bagus atau enggak kan kadang dicemilin dikit gitu. Nah, tapi kalau aku kasusnya enggak dikit.
Masih normal kok Kak Lori, kasih tahu Iya. makanan normalmu Ci, diam. Diam. Ini apa nih kasih tahu nih. No Tahu way. guys, No way. kasih tahu guys. Oseng-oseng Gila. kecubung, karpet pedas manis, lanjutkan gusi diam. Enggak. Jadi aku waktu umur 1 tahun kata ibu aku tuh sudah opname di rumah sakit karena aku habis makan karpet. Jadi karpetnya itu aku cabutin terus kayak ku makan gitu. Kita kayak mirip gak sih? Jadi kalian kalau masih inget ya waktu aku streaming Harvest Moon, aku tuh pernah cerita Mik sama ini. Jadi aku tuh rasa penasarannya tuh 11-12 denganmu. Nah, tinggi banget. Cocok emang. Sewaktu itu kayak TK atau sebelum TK gitu, kayak umur 3 tahunan gitu kayaknya, belum sekolah gitu. Nah, itu tuh aku kan suka banget susu kan, Mik. Susu itu kan susu vanilla nih, vanilla ataupun apapun deh yang rasanya vanilla gitu. Biasanya kan warnanya putih tuh, susu vanilla apa gitu kan. Nah, one day aku melihat ini kayak anak baru lihat gabus gitu loh. Aku tuh baru seumur hidup itu melihat gabus tuh. Oke. Terus kayak warnanya putih kan, terus aku kayak ini kayaknya rasanya vanilla gak sih?